Jadi investor top itu sulit banget. Tapi untungnya, jadi investor yang nggak buruk-buruk amat, yang keuntungannya minimal mengikuti pasar, itu relatif gampang. Syaratnya cuma satu, jangan melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang akan aku jabarkan di video ini. Investbro.id. Do you even invest, bro? Aku Gereldo, selamat datang di Investbro. Tujuan Investbro adalah membantu kamu menjadi investor yang lebih hebat dan jago mengatur keuangan. Kalau pengen terus dapat tips asik dari kita, pertimbangkan untuk subscribe di channel ini. Bilioner Charlie Munger, partner terdekat Warren Buffett, pernah mengeluarkan satu quotes yang ngena banget ke aku. Luar biasa betapa banyak keuntungan jangka panjang yang diperoleh orang seperti kita dengan mencoba secara konsisten untuk nggak bodoh dibanding mencoba untuk sangat pintar. Bahkan seorang bilioner, salah satu investor terbaik di dunia, berani bilang kalau jenius, brilian, itu belakangan. Yang jauh-jauh lebih penting adalah untuk jadi nggak bodoh. Ini adalah sebuah mindset yang sangat berguna di investasi dan kehidupan. Di video ini, aku akan menjabarkan 5 kesalahan fatal investor yang kalau kamu nggak lakukan, kamu udah lebih hebat dibanding investor kebanyakan. Kesalahan pertama, salah tempat belajar. Banyak sekali ahli yang menjual mimpi. Seakan-akan kalau kamu mengikuti rekomendasi pilihan sahamnya, kamu akan cepat kaya. Bukan cuma mas-mas influencer Instagram, tapi bahkan orang-orang terkenal yang udah sering diliput media nasional. Ditambah lagi kalau kamu dikelilingi orang-orang yang menganggap bahwa investasi, main saham, kripto, itu adalah cara untuk cepat kaya. Coba perhatikan orang yang kamu anggap ahli. Apakah dia menggambarkan investasi secara realistis? Atau hanya ngejual mimpi? Coba juga perhatikan orang-orang di sekitarmu. Apakah mereka berpikiran jangka panjang? Atau cuma berpikiran jangka pendek? So, jangan gampang percaya informasi. Setiap informasi yang datang harus dikritisi terlebih dahulu. Semua yang kamu dengar harus dipertanyakan dulu, termasuk video ini. Kesalahan fatal nomor 2, nggak diversifikasi. Salah satu kesalahan terbesar yang bisa kamu lakukan dalam investasi adalah menaruh semua apel dalam satu keranjang. Emang all in di satu saham atau kripto itu seru, adrenalin naik, dan potensi keuntungannya emang tinggi, tapi risiko selalu sejalan dengan potensi keuntungan. Lebih bijak untuk selalu disiplin dalam diversifikasi. Investasi adalah seni mengelola risiko. Salah satu senjata terbaik mengelola risiko adalah dengan diversifikasi. Nah, dengan diversifikasi, kalau rugi pun jumlahnya terkontrol. Sesuka apapun dengan satu aset, dengan satu kelas aset bahkan, jangan pernah proporsinya berlebihan atau all in. Lebih bijak membagi portofoliomu ke dalam beberapa kelas aset. Masing-masing kelas aset pun dibagi lagi ke dalam beberapa jenis aset. Contohnya, aku investasi di saham, kripto, emas. Nah, di saham pun aku bagi lagi ke dalam 15 emiten saham. Di kripto, aku nggak hanya hold Bitcoin, tapi juga Ethereum. Jadi saat satu kelas aset turun, portofolioku secara keseluruhan nggak merah-merah banget. Nggak ada namanya jatuh miskin hanya karena satu saham turun 50%. Tidur pun bisa nyenyak, ketenangan batin terjaga. Kesalahan ketiga, nggak nyimpan cash cadangan. Kenapa blunder? Kan sayang ada cash yang nggak kepake. Kalau kamu nggak nyimpan cash cadangan, itu artinya kamu menutup diri dari keberuntungan yang mungkin datang. Keberuntungan itu jarang datang dan saat pun datang, dia datang dalam jendela waktu yang sempit. Jadi kamu harus ready untuk menyambar keberuntungan yang akan datang. Cara menyambarnya tentu saja kalau punya cash cadangan. Gimana kalau sebuah aset bagus yang udah lama kamu pantau, harganya tiba-tiba turun dan harus segera dibeli sebelum harganya naik lagi. Sementara kalau likuidasi aset-aset yang lain makan waktu. Banyak teori yang bertujuan untuk bantu kamu menentukan seberapa banyak cash dalam portofoliomu. Tapi kalau nggak mau ribet, pakai rule sederhana aja. Simpan 10% dari portofoliomu dalam bentuk cash. Kesalahan keempat, mencoba menebak timing market. Emang serunya main saham, main kripto,
itu ditebak-nebak kapan waktu terbaik buat jual, kapan waktu terbaik buat beli, kapan hold. Apalagi kamu dibombardir pendapat-pendapat ahli yang bilang kalau minggu depan Bitcoin ke $100.000 atau BBCA lagi ngetes resistance di 32.000 nih. Jadi belinya tunggu jebol dulu resistance-nya. Andai pasar modal segampang itu. Sedikit banget orang yang bisa menebak timing market secara konsisten dalam jangka waktu panjang. Kalaupun tebakannya benar, itu bukan di angka 90% benar, tapi palingan 60% benar, 40% salah. Memang banyak sinyal indikator yang bisa dipakai buat menebak timing market, tapi kebanyakan nggak reliable dan butuh skill yang diasah bertahun-tahun. Jadi kalau kamu mencoba menebak timing market, jangan heran kalau kamu masuk dalam 97% trader yang rugi. Selalu ingat, time in the market beats timing the market. Kalau sibuk menebak timing pasar, uang yang seharusnya diinvestasikan pun nganggur. Time in the market pun berkurang drastis. Hasilnya, kamu nggak mampu meng-capture pergerakan pasar. Supaya nggak kejebak selalu mencoba nebak timing pasar, gunakan strategi dollar cost averaging. Sederhananya, kamu menginvestasikan uang dalam jumlah yang tetap setiap bulannya. Strategi ini efektif, reliable, dan tanpa mikir. Kesalahan kelima, manajemen emosi yang buruk. Percuma punya pengetahuan luas tentang investasi, tahu segalanya, kalau intelijensi emosi buruk. Apalagi investasi ini berkaitan dengan uang, sesuatu yang sentral dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, jadi kalau saham turun dikit aja langsung panik sell, nggak mau ketinggalan aset kripto yang lagi hot, nggak tahan hodl di bear market berbulan-bulan, jangan mimpi bisa jadi investor yang sukses. Intelijensi emosi ini adalah satu aspek investasi yang menurutku underrated. Blunder-blunder dalam investasi itu seringkali akarnya bukan karena pengetahuan yang kurang, tapi karena pikiran udah ngeblank, pengambilan keputusan pun dikuasai oleh emosi. Jadi hindari dua jenis emosi yang bisa menghancurkan karir investasimu. Yang pertama ketakutan, yang kedua keserakahan. Jangan takut dengan pergerakan harga jangka pendek, karena kamu udah komit memegang sebuah aset dalam jangka panjang. Naik turunnya harga jangka pendek itu hanya noise. Percaya kalau kamu udah riset dari awal bahwa sebuah aset itu bagus, mereka akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Dengan nggak melakukan 5 hal tadi, kamu udah lebih hebat dibanding investor kebanyakan. Mereka menganggap investasi itu mesti canggih, mesti ada jurus rahasianya, sampai mereka lupa hal-hal sederhana yang efeknya justru jauh lebih besar. Oke, kalau kamu merasa video ini informatif, bagikan ke temanmu, pencet tombol like di bawah, dan pertimbangkan untuk subscribe supaya terus dapat tips asik dari InvestBro. Sampai jumpa di video selanjutnya.